Assalamualaikum Sobat Islam. Makin dipiralkan nama Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun, usai ramai kabar heboh sholat Idul Fitri yang digelar di Masjid Al Zaitun Indramayu tersebut hingga menuai ragam kontroversi sebab bercampurnya wanita dalam barisan saf sholat, ditambah adanya ibadah non-muslim bersamaan dalam sholat Idul Fitri di lokasi tersebut. Keberadaan masjid yang juga memiliki azan yang berbeda pada umumnya umat muslim, yang juga pernah dipakai ritual agama lain untuk berdoa menurut ajarannya, menambah panas kabar yang beredar sekarang. Sementara Pondok Pesantren Al Zaitun sendiri tidak lepas dari sosok nama besar Panji Gumilang yang menjadi sorotan dengan segudang prestasi dan kontroversi sejak Ponpes Al Zaitun didirikan. Lantas siapa sebenarnya sosok Panji Gumilang? Apa tujuan besar hingga Ketua MUI menyebut Ponpes Al Zaitun eksklusif dan tidak bisa diintervensi? Juga tanggapan sejuk Ustadz Ade Hidayat yang memberikan tanggapan terkait ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Inilah Profesor Dr. Abdul Salam Rashid Panji Gumilang atau Syekh Panji Gumilang yang lahir di Gresik 30 Juli 1966, lulusan Ponpes Modern Gontor, yang juga lulusan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pernah dianugerahi gelar Doktor Honoris Bidang Manajemen. Nama Panji Gumilang yang sempat beberapa kali menuai kontroversi, tercatat dia sempat dikaitkan sebagai Imam Negara Islam atau NII Komandemen Wilayah KW 9 pada 2011 lalu. Walau Panji yang menjadi pimpinan Ponpes Al Zaitun ini dengan tegas membantah dirinya sebagai Abu Toto seperti apa yang disebutkan petinggi NII KW 9. Dan selain itu dia juga sempat terjerat kasus pemalsuan dokumen Yayasan Al Zaitun yang kemudian kasus ditangani langsung Bareskrim Mabes Polri hingga Panji divonis 10 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada Mei 2012. Sementara Ketua MUI Indramayu Kiai Haji Satori menyebut Ponpes Al Zaitun eksklusif tidak bisa diintervensi dan pemerintah juga terkadang tidak ditanggapi oleh Ponpes tersebut, kata beliau. Sah-sah saja namun makro. Lah makro bukan hukum, makro itu. Makro itu abu-abu. Matahari masih bersinar kemudian ada awan melintas. Ya tetap saja jam 12. Dan terkait sholat Idul Fitri yang diadakan di Ponpes Al Zaitun, inilah tanggapan Ustadz Ade Hidayat yang memberi pencerahan terkait hal tersebut. Tapi para ulama kita itu sudah mendiskusikan bagaimana kalau ada perempuan yang bercampur dengan laki-laki di satu saf yang sama. Maka di sini dibagi pada dua bagian oleh para ulama. Yang pertama, jika percampuran dimaksud tidak diiringi dengan adanya pemisah, laki-laki langsung perempuan, perempuan lagi laki-laki lagi, atau laki-laki perempuan laki-laki tanpa ada pemisah yang memungkinkan adanya sentuhan, ya kan? Baik secara fisik ataupun tak langsung, ya, karena fitrah itu kan tak bisa ditolak, keberpasangan, ya kan? Saling hasrat dan sebagainya, ya kan? Ketika itu terjadi, maka yang pertama ini, kasus pertama dianggap salatnya tidak benar, ya, salatnya batal, salatnya tidak memiliki nilai dalam sahnya salat. Baik, ini sepakat para ulama, tidak ada perbedaan di dalamnya. Jika dalam konteks penunaian itu ada sekat, misal ini laki-laki, kemudian disekat apakah dengan kursi atau yang lain, lalu ada perempuannya, lalu ada laki-laki lagi dan seterusnya, maka di sini terbagi dua pandangan ulama. Nah, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa berpotensi sholat demikian membatalkan untuk yang laki-laki,
Ya, dianggap sholatnya batal untuk yang laki-laki. Sekalipun yang perempuan ya bisa benar menunaikannya. Benar dalam artian itu dia dari takbir sampai salam mungkin dia benar menunaikan, walaupun statusnya bermasalah juga. Jadi dalam konteks berjamaahnya statusnya tetap bermasalah, tapi yang laki-laki dianggap batal karena boleh jadi ada hasrat-hasrat tertentu atau ada dalam penunaiannya gambaran-gambaran tertentu yang mungkin berpengaruh dengan keberadaan perempuan yang sholat di sampingnya. Itu pandangan Hanafiyah. Sementara mayoritas ada Syafi'iyah, ada Malikiyah, sebelumnya juga ada Hanabilah berpandangan statusnya makruh, sangat tidak disukai, kan? Walaupun ada yang menunaikan berjamaah di laki-laki, sekat perempuan, sekat laki-laki dan sebagainya, maka status berjamaahnya sangat tidak disukai, makruh. Ya. Tanggapan Ustadz Ade Hidayat yang membahas secara cermat dan teliti dalam memandang hukumnya sholat umat muslim yang sebenarnya dan seharusnya dilakukan jelas memberikan banyak pencerahan untuk kita semua, sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa ada dua hal yang jika keduanya baik pada diri seorang hamba akan baik pula selainnya. Dua hal tersebut adalah sholatnya dan juga lisannya. Yunus bin Ubaid. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.